Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak soleh solehah Bu Guru? Semoga hari ini anak-anak tetap semangat dan semoga sehat selalu. Juga ayah bunda semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mengkaji atau melihat kembali kisah seorang ulama yang kita kenal dengan sebutan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Anak-anak sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sering kita sebut, sering kita ingat atau sering kita kenang, nama aslinya sebetulnya bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani, kabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Namun ia lebih masyhur dan terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Al-Asqalan adalah nisbat kepada Al-Asqalan, sebuah kota yang menjadi tempat tinggal Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar, beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, pekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan serta memiliki kemandirian yang tinggi. Ibnu Hajar dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggir Sungai Nil di Mesir. Pada kisahnya diceritakan bahwa Ibnu Hajar bukanlah siswa yang terkenal pintar. Bahkan diriwayatkan suatu ketika Ibnu Hajar saat belajar bismillah menghabiskan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berhari-hari. Dan diceritakan Ibnu Hajar mengalami rasa putus asa di mana saat itu beliau ingin memutuskan untuk pulang dari sekolah atau pesantren di mana dia belajar menimba ilmu. Karena dia berputus asa, dia berpikir bahwa saya tidak akan mungkin bisa karena saya sudah mencoba berkali-kali untuk belajar tetapi ternyata tidak pernah bisa. Dan akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang ke desanya. Tiba-tiba di saat perjalanan dia pulang ke desanya, Ibnu Hajar kehujanan. Saat itu hujan tiba dan Ibnu Hajar berteduh di sebuah gua. Dia menemukan sebuah gua, kemudian dia masuk, kemudian berteduh di dalamnya. Dan ternyata saat dia duduk sambil merenungkan, berpikir kok saya ini nggak pinter-pinter, saya ini sudah belajar, tapi kok saya nggak berhasil. Ternyata dari atas gua ada tetesan air yang menimpah batu, dan di batu tersebut terlihat lubang kecil bekas timpahan air dari atas. Kemudian dia berpikir, sekeras itu batu bisa luluh atau bisa berlubang atau bisa berbekas saat ditetesi air. Mungkin hati dan pikiran saya tidak sekeras batu. Jika saya terus belajar dan terus istiqomah, insya Allah mungkin saya bisa belajar. Saya bisa berhasil mendapatkan ilmu. Saya bisa mengerti dan paham apa yang diberikan oleh guru saya. Nah, tiba dari saat itulah kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani memutuskan kembali ke pesantren, kembali ke tempat belajar dia, kembali ke sekolah dia dan menemui gurunya. Kemudian gurunya menerima lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk belajar dan mendoakan supaya Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapatkan ilmu yang berkah juga bermanfaat. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani berpikir bahwa jika kita istiqomah, jika kita tetap giat, jika kita tetap rajin dan terus berusaha tanpa putus asa, insya Allah apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan akan terwujud. Dan ternyata benar. Ibnu Hajar dengan kegigihannya, juga istiqomahnya, juga kesungguh-sungguhannya, Ibnu Hajar menjadi orang yang sangat terkenal. Ibnu Hajar memiliki banyak sekali murid, juga buku. Diceritakan bahwa Ibnu Hajar sampai menulis 270 kitab sebagai peneliti pada zaman dahulu. Kemudian Ibnu Hajar, si anak batu itu,
bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kuat, suka terus-menerus dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah atau putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika kita berhasil bangkit dari kegagalan itu baru luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi sedikit kisah tentang Ibnu Hajar al-Asqalani atau disebut dengan anak batu. Cukup memberikan pelajaran bagi kita bahwa anak-anakku sekalian, ilmu itu tidak diperoleh hanya dengan belajar, tetapi dengan apa? Dengan keyakinan dan ketaatan kita kepada seorang guru. Jika kita sudah taat kepada seorang guru dan guru itu ridho atau rela ilmunya kepada kita, maka kun fayakun, Allah membalikan telapak tangan yang tadinya kita tidak mengerti apa-apa menjadi anak yang sangat pintar dan menjadi seorang yang bermanfaat di masyarakat. Seperti halnya Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau terkenal tidak pintar, namun ilmunya sangat bermanfaat hingga sampai ke Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Cukup sekian kisah cerita ngaji kita hari ini, dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.